Amplop merah 3 alam bab 1-10. Karena kekangan waktu dan Mimin tidak pengen buang-buang waktu upload novel yang tidak berkualitas, jadi, setiap video awal dari novel baru akan Mimin tunggu masukan dari teman-teman. Novel ini adalah novel percobaan dan tidak semestinya Mimin lanjutkan. Mohon masukan dari teman-teman apakah harus lanjut atau ganti novel lain. Terima kasih. Pendahuluan. Judul, Amplop Merah 3 Alam. Karakter utama, Chen Xiaobei. Di dunia yang dipenuhi manusia dangkal dan materialistis, apa yang akan dilakukan seseorang dari latar belakang sederhana, yang wajahnya telah diinjak-injak, diludahi, dan ditindas selama bertahun-tahun oleh kalangan atas masyarakat yang arogan dan manja, ketika sebuah aplikasi misterius muncul di ponsel baru yang seharusnya menjadi hadiah ulang tahun untuk pacar yang tidak tahu berterima kasih. Bagaimana jika aplikasi tersebut berbentuk ruang obrolan di mana para penghuninya, yang menggunakan nama-nama makhluk mitos dan fiktif, mulai membagikan amplop merah, sambil terus mengucapkan omong kosong. C1 Aku merampas 3 bulu ajaib. Semuanya berawal di taman kecil Universitas Greenfin. Chen Xiaobei dengan hati-hati mengeluarkan iPhone 6 baru dari sakunya. Dia memegangnya di tangannya, tersenyum konyol. Selamat ulang tahun, Bingbing, kata Chen. Memiliki iPhone 6 selalu menjadi impian Yao Bingbing, tetapi sekarang dia menatapnya dengan jijik. Aku tidak akan menerima ponsel jelek ini, aku putus denganmu, kata Bing. Ledakan. Chen merasa seperti disambar petir. Pikirannya kosong. Dia tidak percaya bahwa gadis yang berdiri di depannya adalah pacarnya selama 6 bulan. Chen adalah anak desa, dia tumbuh di kota kecil pedesaan, dan terbiasa dengan kehidupan yang sulit. Untuk membeli ponsel ini, dia harus bolos sekolah, bekerja paruh waktu, dan menyisihkan setengah dari biaya hidupnya selama 3 bulan. Dia tidak pernah menyangka akan mendapatkan respons seperti ini. Kenapa? Tanya Chen dengan marah. Karena kau miskin, kata Bing. Ia mengangkat tas tangannya dan berkata dengan sinis, ini tas tangan LV edisi terbatas. Aku bisa membeli 100 orang sepertimu dengan uang ini. Dan aku bisa dengan mudah mendapatkan ini, dan banyak barang bagus lainnya sebanyak yang aku mau karena pacar baruku akan membayarnya. Apakah alasan itu cukup? Aku tak pernah menyangka kau gadis seperti ini, kata Chen dengan marah. Jangan konyol. Inilah realita kehidupan, lanjutnya dengan nada merendahkan, salahkan inkarnasi burukmu ini. Kau lahir dari orang tua keledai yang miskin, kau memang ditakdirkan untuk memiliki masa depan yang buruk. Aku tidak akan pernah menjadi menantu dari keluargamu yang miskin itu. Wanita, kau boleh saja menyalahkanku, tapi kau tidak berhak bicara tentang keluargaku seperti itu. Chen menatapnya dengan begitu tajam hingga seolah-olah ia bisa menembakkan laser dari matanya menembus tubuh Bing. Kau, kenapa tatapanmu seperti itu? Apa kau mau memukulku di depan umum? Bing ketakutan. Ini pertama kalinya dia melihat tatapan tajam Chen. Tidak, tidak. Aku tidak akan memukulmu. Tapi suatu hari nanti, aku akan membuatmu berlutut di hadapanku, sambil kau menyesali keputusan ini dan memohon ampunan, geram Chen dingin. Apakah kau sedang kesurupan? Mulai saat ini hingga hari kematianku, kau adalah sosok asing yang tak akan ada hubungannya denganku, gerutu Bing lalu mulai berjalan menuju sebuah BMW yang terparkir agak jauh dari mereka. Pintu mobil terbuka, dan seorang pria menariknya masuk ke dalam mobil, lalu memegang pahanya. Si Mingwei. Mata Chen berubah menjadi arang yang menyala-nyala. Dia tidak pernah menyangka pacar baru Bing adalah si. Pria itu adalah teman sekelas Chen, dan dia kaya. Keluarganya memiliki bisnis perhiasan. Dia menindas Chen setiap hari dan baru saja merebut pacarnya. Situasinya telah meningkat ke level yang sama sekali baru. Sialan. Aku akan membalas dendam, seru Chen dengan marah sambil mengepalkan tinju. Kau hanya seorang petani kecil, kau bahkan tidak pantas untuk melawanku. Si mengulurkan tangannya keluar jendela dan mengacungkan jari tengahnya ke arah Chen, jari tengahnya terangkat di atas atap mobil. Chen belum pernah merasa begitu dipermalukan seumur hidupnya. Sial, dasar babi sialan. Chen sangat marah hingga hampir melemparkan ponsel barunya ke arahnya. Ding! Tepat pada saat itu, layar ponsel baru itu menyala. Apakah iPhone biasanya menyala sendiri? Mungkinkah ini tiruan? Chen mengerutkan kening, hendak melempar ponsel itu lagi, karena alasan yang sama sekali berbeda. Ding, ding, ding. Beberapa detik kemudian, serangkaian pesan terus bermunculan di layar ponsel. Chen bingung saat ia membaca pesan-pesan itu satu persatu. Dewi Chang'e baru saja mengirimkan amplop merah untukmu. Raja Iblis Banteng baru saja mengirimimu amplop merah. Xiang Yu, Raja baru saja mengirimkan amplop merah untukmu. Raja Neraka, ponselnya dibanjiri pesan. Seolah-olah dia baru saja memenangkan jackpot. Apakah mereka sekelompok orang gila? Nama-nama mereka terdengar aneh, kata Chen dalam hati. Dia segera membuka aplikasi obrolan dan mencoba merebut sebanyak mungkin amplop merah. Tampaknya ada orang lain juga di ruang obrolan, yang juga berebut amplop-amplop itu.
Chen memeriksa layar ponselnya dengan ekspresi muram. Dia tidak mendapatkan satupun amplop merah meskipun pesan terus berdatangan. Mungkin semua orang ini adalah sekelompok pria dengan lengan kuat. Penyihir yang sudah melajang selama 30 tahun. Bagaimana aku bisa bersaing melawan mereka? Kenyataan bahwa dia tidak bisa mendapatkan amplop merah sama sekali seperti pukulan fatal kedua baginya. Dia meningkatkan kecepatan ketukannya seolah-olah tidak ada hari esok. Ding! Selamat! Anda mendapatkan amplop merah Raja Kera. Anda menerima 3 bulu kera pembawa kemakmuran. Amplop tersebut telah disimpan di dalam peti harta karun Anda. Sial, yang kudapat cuma bulu binatang. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Bagaimana aku bisa menerima bulu monyet dari amplop merah? Apakah ini semacam teknologi baru? Chen belum pernah menggunakan ponsel canggih seperti ini sebelumnya. Jadi, dia memutuskan untuk mencobanya. Dia menemukan ikon peti harta karun dan mengkliknya. 3 bulu monyet muncul di layarnya. Ada sebuah kalimat di bawah gambar tersebut. Ini adalah bulu monyet kemakmuran, bulu ini memungkinkanmu untuk berubah bentuk menjadi apapun yang kamu inginkan, apakah kamu ingin memilikinya? Chen mengklik, ya, dan sehelai bulu monyet berwarna emas muncul di telapak tangannya. Apa-apaan ini? Teriak Chen. Meskipun Chen belum pernah menggunakan ponsel canggih sebelumnya, dia tidak sebodoh itu sampai percaya bahwa ponsel benar-benar dapat menghasilkan sesuatu yang padat dari udara kosong. Hal itu benar-benar bertentangan dengan pengetahuan fisika dasarnya. Mungkinkah kelompok orang gila ini sebenarnya adalah dewa dan dewi sungguhan? Tapi, Xiangyu sang raja dan raja iblis banteng juga ada di dalam kelompok itu. Mereka bukanlah dewa. Chen sangat bingung. Dia membaca nama kelompok itu, kelompok amplop merah 3 alam. Berdasarkan pengetahuan umumnya, dia hanya sedikit mengetahui tentang 3 alam yang merujuk pada alam surga, neraka, dan bumi. Selain dewa dan dewi, ada juga berbagai iblis dan manusia di dalam kelompok itu. Tokoh-tokoh terkenal dalam sejarah seperti Lord Guan, Qin Qiong, dan Raja Xiangyu berada dalam kelompok tersebut. Namun, Chen bingung ketika melihat Li Bai dan Du Fu juga berada di dalam kelompok itu. Sedangkan untuk pihak iblis, ada iblis-iblis terkenal yang dikenal Chen. Raja Iblis Banteng, Ratu Tengkorak, Iblis Laba-Laba, dan masih banyak lagi. Chen benar-benar bingung dan gelisah ketika melihat semua iblis terkenal itu berada dalam kelompok tersebut. Tidak heran aku tidak mendapatkan amplop merah. Ada puluhan ribu anggota di dalam grup ini. Yah, aku tidak peduli. Biarkan aku mencoba bulu monyet ini dulu. Chen menenangkan dirinya, mengangkat bulu monyet dan berkata, aku menantangmu untuk membuat tangan tambahan di tubuhku agar aku bisa merebut lebih banyak amplop merah. Puff! Chen meniup bulu monyet itu. Sebuah tangan sungguhan dengan daging dan darah tumbuh dari tubuhnya. Tangan itu bahkan bisa digerakkan dengan bebas, seolah-olah pengetahuan tentang cara menggunakannya diperoleh secara instan. Apa-apaan ini? Setidaknya sekarang dia tahu bahwa kelompok dengan nama yang mencurigakan ini benar-benar ada. Lalu Chen menamparkan dirinya sendiri karena frustrasi. Sialan, kenapa aku membuat permintaan bodoh seperti itu? Bagaimana aku akan menghadapi orang lain dengan tangan tambahan di tubuhku? Haruskah aku mengamputasinya sekarang? Ding! Efek magis bulu monyet. 3 menit tersisa. Oh, ada batas waktunya. Aku hampir mati ketakutan. Chen menghela napas lega. Secara teori, jika efek magisnya abadi, saya bisa saja meminta setumpuk emas dan perak, dan menyelesaikan semua masalah saya. Sial, aku harus kembali mencuri lebih banyak amplop merah. Chen menepuk dahinya sendiri dan mulai menggunakan ketiga tangannya untuk mengetuk layar ponsel dengan panik. Mereka semua adalah dewa sejati. Bahkan hal kecil seperti bulu monyet pun berharga. Tidak mungkin dia melewatkan kesempatan emas ini. Mereka terlalu jago dalam hal ini. Tidak mungkin aku bisa melawan mereka. 3 menit telah berlalu, dan Chen masih belum mendapatkan apapun. Ponselnya bergetar sesaat sebelum jarum ketiga menghilang. Chen melompat-lompat kegirangan. Berhasil. 2 kill sekaligus. Ding! Selamat atas penerimaan amplop merah Dewa Laozi. Anda telah menerima 8 diagram ramalan ilahi. Diagram tersebut telah disimpan di peti harta karun Anda. Ding! Selamat atas penerimaan amplop merah Dewa Bulan. Anda telah menerima 3 jimat pernikahan. Jimat-jimat itu telah dimasukkan ke dalam peti harta karun Anda. Chen merasa gembira. Setelah itu, layar ponsel yang terus-menerus dibanjiri notifikasi amplop merah perlahan berhenti. Sebuah potret muncul. Lord Laozi. Halo, teman-teman sekalian. Selamat malam. Hari ini adalah hari yang baik untuk meluncurkan kelompok amplop merah 3 alam. Mulai hari ini, kelompok amplop merah 3 alam ini akan menjadi rumah baru kita. Mari kita lewati saja 8.000 kata lagi yang diucapkan oleh orang tua ini dan menghemat waktu kita. Kaisar Giok. Pidato yang bagus, Tuan Laozi. 3 emoji tepuk tangan menyusul. Sanzang.
Saya mendukung Kaisar Giok. Xiang Yu sang raja. Kau omong kosong. Aku akan terus membagikan amplop merah lagi. Raja Iblis banteng. Yuyu, aku menemukan jubah suci dengan benang emas. Aku akan mengirimkannya padamu sekarang juga. Jade Face Fox. Saudara banteng. Kau begitu penuh kasih sayang. Emoji berbentuk hati. Putri kipas besi, emoji 3 pisau. Mereka mulai membanjiri forum dengan percakapan mereka. Kurasa mereka tidak akan membagikan amplop merah dalam waktu dekat. Chen dengan cepat memindahkan kartu SIM dari ponsel lamanya ke ponsel baru. Kemudian, dia bergegas ke halte bus. Dia bahkan tidak memeriksa isi dari 2 amplop merah yang baru saja diterimanya. Yang ada di pikirannya hanyalah balas dendam. Catatan TL. Chang'e, Dewi Bulan dalam kepercayaan Tiongkok. Raja Iblis Banteng, seorang Raja Iblis dari novel Perjalanan ke Barat. Xiang Yu, sang raja, panglima perang terkemuka di akhir dinasti Qin. Lord Guan, seorang jenderal yang bertugas di bawah panglima perang Liu Bei pada akhir dinasti Han Timur. Qin Qiong, seorang jenderal Tiongkok yang hidup pada awal dinasti Tang. Ratu Kerangka, iblis tulang dari novel Perjalanan ke Barat. Setan Laba-Laba, tokoh iblis dari novel Perjalanan ke Barat. Kaisar Giok, dewa tertinggi yang memerintah kosmos dan berdiam di istana megah di bagian tertinggi surga bersama keluarga besarnya dan rombongan menteri serta pejabat. Sanzang, tokoh sentral dalam novel Perjalanan ke Barat. Jade Face Fox, putri dari iblis rubah dari novel Perjalanan ke Barat. Putri kipas besi, juga dikenal sebagai wanita iblis, karakter fiksi dari novel Perjalanan ke Barat. Dia adalah istri dari Raja Banteng. Dewa agung tertinggi, salah satu dewa tertinggi dalam Taoisme. Li Bai, penyair terkenal. C2 Apakah itu benar-benar kotoran yang keluar dari mulutmu? Semua itu terjadi di acara karaoke miliarder. Hari itu adalah ulang tahun Bingbing. Si Mingwei telah mengatur perayaan yang sangat mewah untuknya. Dia mengundang sekitar 30 teman sekelas untuk bergabung dalam perayaan tersebut. Suasana dipenuhi kegembiraan. Cium dia, cium dia. Setelah mengonsumsi beberapa gelas alkohol, kerumunan mulai benar-benar mabuk. Mereka menyemangati Si dan Bing. Tepat pada saat itu, pintu bilik karaoke terbuka. Masuklah Chen. Kenapa kau ada di sini? Kau tidak diterima di sini, bentak Bing dingin. Dasar brengsek, apa kau belum menyerah? Akulah yang dicintai Bing. Tolong berhenti mempermalukan dirimu sendiri dengan mencoba membuat keributan di sini. Si bergumam malas. Chen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, tolong jangan salah paham dengan maksud saya. Saya menyadari bahwa saya dan Bing tidak ditakdirkan untuk bersama. Kami berasal dari dunia yang berbeda. Tidak akan ada kebahagiaan jika saya memaksanya untuk bersama saya. Saya di sini untuk mendoakan hubungan Anda dan Bing bahagia. Dan juga, untuk menyaksikan momen bahagia kalian. Aku senang kau tahu tempatmu. Jika kau datang ke sini untuk membuat kekacauan, aku akan mempersulit hidupmu. Si mendengus, seringai yang pantas ditampar terpampang di wajahnya. Oh, sampai mana tadi? Mari kita lanjutkan. Ciuman, ciuman, Tuan Si. Beri dia ciuman Prancis. Tahan ciuman itu selama 3 menit. Orang-orang di sekitar mereka semakin bersemangat. Mereka mengeluarkan ponsel mereka dan bersiap untuk merekam momen ini. Si berjalan dengan angkuh ke arah Bing dengan wajah sok keren. Dia menggunakan tangan kirinya untuk memegang pinggang Bing dan tangan kanannya untuk mengangkat dagunya. Kemudian, dia memberikan ciuman Prancis yang penuh gairah. Pada saat yang sama, Chen memegang bulu monyet di telapak tangannya dan berkata, biarlah ada tumpukan kotoran di mulutnya. Suara mendesing. Chen meniup bulu monyet ke arah mereka. Si, apa yang ada di mulutmu? Tanya Bing dengan mata hampir keluar dari rongganya. Si merasakan mulutnya dipenuhi sesuatu yang mengerikan. Pipinya menggembung. Blar. Si memuntahkan cairan kental, bau, dan kekuningan tepat di wajah Bing. Semua teman sekelasnya terkejut. Mereka terpaku di tempat. Astaga. Guru Si. Apa kau baru saja buang air besar dari mulutmu? Chen berdeham dan mengeluarkan kameranya untuk mengambil gambar momen yang menegangkan dan ekstrim ini. Sial. Dia muntah kotoran. Blar. Aku tidak tahan lagi. Aku mau muntah. Astaga. Bagaimana mungkin dia bisa muntah kotoran? Ini menjijikkan sekali. Lepaskan aku. Aku akan mati. Semua teman sekelasnya bergegas keluar dari bilik karaoke. Si tampak seperti orang bodoh. Dia mengecap bibirnya untuk memastikan itu bukan apa-apa. Dia membuka matanya lebar-lebar dan menatap pacarnya yang terkejut. Keduanya jatuh tersungkur dan mulai muntah bersamaan. Ding! 3 jam lagi sebelum bulu monyet itu kehilangan efek magisnya. Yah, mereka akan menderita untuk waktu yang cukup lama. Chen meninggalkan tempat kejadian sambil mengerutkan hidungnya. Tepat saat itu, dia menerima lebih banyak notifikasi.
Setelah meninggalkan tempat karaoke, dia tertawa terbahak-bahak, hampir pingsan karena kehabisan napas. Chen merasa gembira membayangkan betapa menderitanya si wanita matre Bing dan si berandal sombong si. Tentu saja, dia tidak akan pernah lupa bahwa semua ini hanya mungkin terjadi berkat grup amplop merah dari 3 alam. Bulu monyet ini bagus sekali. Sayangnya, hanya tersisa 1, aku harus menggunakannya dengan bijak. Aku harus pergi ke suatu tempat untuk memeriksa 2 paket lainnya yang aku terima sebelumnya. Chen menenangkan dirinya dan berlari ke gang belakang untuk memeriksa ponselnya. Mari kita lihat 8 diagram ramalan ilahi dari Tuan Tetua Agung. Tuan Laozi adalah kepala Sanxing. Posisinya sangat tinggi. Barang-barangnya pasti sangat bagus. Chen membuka peti harta karunnya dan menekan tombol terima dengan penuh semangat. Weber. Seberkas cahaya terang terpancar dari ponselnya dan cahaya itu mulai membentuk wujud di depan matanya. Tai Chi, 2 kekuatan komplementer, 4 agregat, 5 elemen, 8 diagram, 10 siklus desimal, 12 siklus duodesimal, 24 istilah surya, bintang-bintang di langit, dan segudang makhluk hidup. Seluruh alam semesta terbentang di hadapannya. Keren. CGI Hollywood tidak ada apa-apanya dibandingkan ini. Chen benar-benar terkesan. Ding. Pemilik 8 diagram ramalan ilahi dapat meramalkan kemalangan dan keberuntungan, memberikan kebaikan dan keberuntungan, serta menganalisis formasi Feng Shui. Apakah Anda ingin menggunakannya? Oh iya. Tentu saja aku ingin menggunakannya. Sebuah simbol melingkar yang tampak mistis muncul di punggung tangan Chen ketika dia menekan tombol pada ponselnya. Dia mengangkat tangan kirinya dan mulai membuat beberapa prediksi, setelah pengetahuan ilahi itu secara instan tertanam dalam pikirannya, oleh suatu kekuatan supranatural. Ayo, saatnya sang ahli meramalkan keberuntungan hari ini. Chen sudah sepenuhnya memahami cara kerja 8 diagram. Para ahli Feng Shui amatir dan palsu itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dirinya. Dialah ahli Feng Shui sejati sekarang. Tiba-tiba, matanya terbuka lebar dan dia berkata dengan sangat terkejut, "Oh, romansa datang dari selatan." Tepat ketika ia selesai meramalkan keberuntungannya, ia melihat seorang wanita yang sangat cantik berlari ke arahnya. Fitur wajahnya sangat halus, kulitnya yang putih dan selembut sutra bahkan memantulkan cahaya. Postur tubuhnya yang tinggi dan ramping seperti model Victoria's Secret. Kakinya yang panjang dan indah sungguh menakjubkan. Sekilas pandang saja akan membuat pria manapun tergila-gila. Chen mengenalinya dan berkata, "Lan Meng Chen. Salah satu dari 4 gadis tercantik di sekolah. Sebanyak 4 gadis tercantik dipilih dalam forum sekolah. Dia terkenal karena fitur wajahnya yang sempurna dan faktor kerennya yang luar biasa. Dia sangat rendah hati, dan bahkan dengan kemampuan riset yang kuat, tidak ada rumor negatif tentang dirinya yang dapat ditemukan. Dia adalah dewi yang terkenal di kalangan siswa." Ketika Bing masih bersama Chen, dia tidak pernah benar-benar memperhatikannya. Melihat Lan sekarang, dia benar-benar terpesona oleh kecantikannya. Dibandingkan dengannya, Bing hanyalah tumpukan sampah. "Tolong! Tolong saya!" Pak teriaknya sambil berlari ke pelukan Chen. Begitu lembut. Dadanya yang montok dan lembut menempel erat pada tubuh Chen. Darah hampir menyembur keluar dari hidungnya. Lembut. Lan terlalu gugup untuk menyadari apa yang dibicarakannya. Dia terus menoleh ke belakang, mata indahnya mencari sesuatu di belakangnya. "Bukan apa-apa." Chen menggelengkan kepalanya dan bertanya, "Apa yang terjadi padamu?" Biar ku beritahu." Seorang pria berwajah garang dengan rambut merah mendekatinya. Ia berkata dengan angkuh, "Dia milikku, dan dia akan menemaniku malam ini." Ia membawa setidaknya 10 pengikut bersamanya. Sekilas pandang, Chen tahu bahwa mereka adalah sekelompok gangster. "Tuan, tolong selamatkan saya. Saya pasti akan membalas kebaikan Anda." Lan menarik lengan baju Chen dengan gugup. "Nona, saya kalah jumlah di sini, bagaimana saya bisa menyelamatkan Anda?" Chen merasakan keringat menetes di kepalanya. Dia hanyalah seorang mahasiswa biasa, dan dia hampir gagal dalam tes kemampuan fisiknya. Tidak mungkin dia bisa melawan kelompok gangster ini. Novel selalu mengatakan bahwa ketika seorang wanita cantik dalam bahaya, protagonis pria pasti akan menyelamatkannya. Lan sangat cemas. Sepertinya dia hanya mencari seseorang untuk membantunya keluar dari masalah ini, dan dia datang kepada Chen, karena tidak ada orang lain di sekitarnya. Nona, kita berada di dunia nyata, bukan novel. Jika saya mencoba berperan sebagai pahlawan di sini, saya akan dipukuli seperti anjing tak berdaya," kata Chen, dengan nada tegang yang jelas terdengar dalam suaranya. "Bajingan, kalau kau tak mau dipukuli, enyahlah. Jangan halangi bos, malaikat maut, api kita dari hadiah berharganya." Seorang pria botak melangkah keluar dari kelompok pengikut, mengucapkan kata-kata itu dengan nada mengancam. Tiba-tiba, Chen menatap bosnya dengan mata terbelalak dan berkata, "Jangan mendekat, aku bisa merasakan darah berceceran di dekat sini." C3 Pandangan Ilahi.
Apa maksudmu dengan pertumpahan darah? Kata-kata kosongmu tidak membuatku takut. Puff, kata pria botak itu. Dia mulai berjalan ke arah mereka dengan marah. Melihat sebuah botol bir jatuh tepat di atas kepala pria botak itu. Suara itu memecah keheningan malam. Tenaga kerja. Darah panas membara menyembur dari kepalanya, tanpa menunjukkan tanda-tanda melambat. Aduh, ini sakit sekali. Dia terjatuh dan berguling-guling di tanah kesakitan, sambil memegangi kepalanya. Apakah kau percaya padaku sekarang? Sudah ku bilang akan ada pertumpahan darah, tapi kau memilih untuk tidak mempercayaiku, kata Chen dengan percaya diri. Semua orang di sekitarnya tercengang. Gang belakang itu dekat dengan tempat karaoke. Jatuhnya botol dari gedung memang hal yang biasa. Tapi, bagaimana Chen tahu kapan dan di mana botol ini akan jatuh? Bisakah kau meramalkan masa depan? Lan mengedipkan matanya berkilauan seperti bintang di langit. Dia penasaran. Chen menegang, lalu mengangguk dan berkata, ya. Saya sedikit tahu tentang meramal masa depan. Jika Anda tertarik, saya bisa meramalkan masa depan Anda. Bajingan. Berhenti mengarang semua omong kosong ini. Hanya ramalan sekali saja dan kau menganggap dirimu seorang ahli sejati, kata bos, malaikat maut, api. Kau tidak percaya padaku. Chen menatap wajah pemimpin kelompok itu dan menengok ke masa lalunya. Kedua orang tuamu telah meninggal. Kau telah berjalan sendirian selama 10 tahun. Selain itu, kau telah banyak menderita untuk mendapatkan posisi ini. Terlepas dari itu, kau sekarang hidup mewah. Tapi, ada sesuatu di pikiranmu yang saat ini menekanmu. Kau ingin menjadi lebih berkuasa. Apakah aku benar? Setelah mendengarkan semua itu, semua pengikutnya semakin terkejut. Mereka semua tahu bahwa bos mereka telah menjadi gangster 10 tahun yang lalu. Dan, bahwa dia perlahan-lahan meniti karir hingga menjadi bos. Di atasnya, ada geng-geng yang lebih kuat yang menekannya. Dan, sulit baginya untuk memperluas kekuasaannya. Chen benar dalam segala hal. Ini benar-benar ramalan ilahi. Namun, sang bos menggelengkan kepalanya dan berkata, semua orang tahu tentang masa laluku. Itu bukan ramalan. Apakah kalian memperlakukanku seperti orang bodoh? Tapi, aku bukan dari dunia bawah tanah. Chen mengerutkan bibirnya dan berkata, baiklah. Kalau begitu, berita yang lebih baru. Istrimu meninggalkanmu kemarin. Dia wanita yang baik. Lagi pula, dia pergi karena marah padamu. Apa-apaan ini? Bagaimana kau bisa tahu? Bos itu terkejut, matanya membelalak. Kejadian itu baru saja terjadi tadi malam. Dia tidak menceritakan ini kepada siapapun karena itu hal yang memalukan. Dia tidak menyangka Chen tahu tentang masalah ini. Ini gila. Sekali lagi, semua orang di sekitarnya terkejut dengan apa yang baru saja dikatakannya. Mulut Lan sedikit terbuka saat dia menatap Chen dengan mata indahnya. Dia terlihat sangat imut. Guru, Anda adalah guru saya yang terkasih. Saya terkesan dengan kemampuan prediksi Anda. Sekarang saya yakin, sikap bos terhadapnya telah berubah total. Dia memohon kepada Chen, saya menyesal telah membuatnya meninggalkan saya. Guru, tolong ajari saya bagaimana cara membuatnya kembali kepada saya. Kumohon. Aku bisa membantumu, tapi kau harus berjanji untuk tidak mengganggu temanku lagi. Chen menepuk bahu Lan. Lan masih dalam pelukannya, tertegun. Jangan khawatir, Tuan. Jika Anda bersedia membantu saya, mulai saat ini, Anda akan menjadi saudara laki-laki saya dan dia akan menjadi saudara ipar saya. Saya akan menghormati dan menyayangi kalian berdua. Sang bos memukul dadanya sambil mengucapkan janji itu. Omong kosong macam apa itu? Apa maksudmu dengan kakak ipar? Lan tersadar dari lamunannya dan wajahnya memerah. Dia cepat-cepat menjauh dari Chen. Perpaduan antara rasa malu dan kecantikannya sangat sempurna. Itu membuatnya begitu menawan. Jantung Chen berdebar kencang. Para gangster di sekitarnya terpesona oleh gerak-geriknya yang indah. Tapi, Chen berada di sampingnya, tak seorang pun dari mereka berani mendekatinya. Tunggu di sini. Aku butuh waktu sendirian, perintah Chen. Kemudian, dia menjauh dari mereka. Dia menyalakan ponselnya dan menemukan 3 jimat pernikahan di dalam peti harta karunnya. Dia berpikir jimat-jimat ini akan membantunya. Silakan tuliskan nama 2 orang pada jimat ini, kedua orang tersebut akan menikah. Tingkat keberhasilannya sepenuhnya bergantung pada individu masing-masing. Apakah Anda ingin menariknya kembali? Tidak ada jaminan sukses. Ini omong kosong. Chen tampak kecewa, tetapi dia langsung mengklik tombol tarik dana tanpa ragu. Nilai barang ini agak rendah karena tidak memiliki tingkat keberhasilan 100%. Jadi, tidak masalah sama sekali untuk diberikan sebagai hadiah. Ambillah jimat ini dan tuliskan namamu dan nama istrimu. Chen menyerahkan jimat itu kepada bosnya. Istrinya adalah wanita yang baik dan dia benar-benar ingin menjadi suami yang lebih baik. Jimat itu kemungkinan besar akan berhasil untuk mereka.
Saya sudah selesai menulis. Bos melakukannya secepat mungkin. Semuanya sudah beres. Saat kau kembali, aku ingin kau menjadi vegetarian dan berdoa kepada Tuhan. Dia pasti akan kembali padamu, kata Chen. Menjadi vegetarian dan berdoa kepada Tuhan. Bos itu ragu-ragu. Aku selalu tertidur saat berdoa dan diet tanpa daging adalah siksaan bagiku. Bisakah aku? Hentikan omong kosong. Percayalah padaku dan lakukan saja. Jangan salahkan aku jika istrimu pergi selamanya. Selain itu, pengikutmu juga harus menjadi vegetarian dan berdoa kepada Tuhan. Itu adalah bukti niat baik, kata Chen sambil tersenyum tipis. Sebenarnya, tidak perlu menjadi vegetarian dan berdoa kepada Tuhan untuk menggunakan mantra pernikahan. Chen melakukannya dengan sengaja untuk menghukum kelompok gangster yang tidak berbuat baik kepada masyarakat. Sang bos mengangguk dan berkata, tentu, aku akan mendengarkan tuanku. Sebelum istriku kembali kepadaku, aku akan memastikan bahwa semua pengikutku menjadi vegetarian dan berdoa kepada Tuhan bersamaku setiap hari. Para pengikutnya sangat terpukul. Bos, tolong jangan lakukan ini pada kami. Kami mungkin hanya bisa bertahan 1 atau 2 hari saja. Lebih baik lagi, kami akan menjadi sekelompok biarawan jika istrimu tidak kembali kepadamu. Hentikan omong kosong. Percayalah pada Tuan Chen. Ayo pergi. Kita biarkan mereka berdua menikmati waktu berdua. Bos itu sepenuhnya mempercayai Chen. Dia memerintahkan para pengikutnya untuk meninggalkan tempat itu sambil memarahi mereka. Akhirnya kamu selamat. Lan menepuk dadanya dan berkata dengan nada serius, terima kasih telah menyelamatkanku. Kamu boleh meninggalkan nomor teleponmu padaku. Aku bisa mentraktirmu makan suatu hari nanti. Dia tetap tenang seperti biasanya, setelah menenangkan diri, itu membuatnya semakin cantik dan sempurna. Cantik sekali. Chen terdiam sejenak, lalu memberikan nomor teleponnya kepada wanita itu sambil tersenyum. Jangan coba-coba merayuku. Aku tidak suka cowok yang terus-menerus merayu. Lan menggerutu main-main. Dia melirik Chen dan berkata, aku pergi dulu. Akhir pekan ini, kita kencan saja. Kamu tidak perlu terburu-buru. Aku juga akan ke arah yang sama. Lagi pula, aku juga dari Universitas Greenfin sepertimu. Chen segera mengikutinya. Sungguh kebetulan. Aku tidak percaya kita berasal dari universitas yang sama. Yah, aku menyebut ini takdir. Kamu benar-benar hebat dalam memprediksi. Dari mana kamu mempelajari semua trik ini? Dia belajar sendiri. Apakah mantra itu berhasil? Mereka akan kembali dan memukulimu jika tidak berhasil. Jangan khawatir. Ini dari Moonlord. Ini pasti akan berhasil. Maksud saya, bulan hari ini benar-benar besar dan bulat. Mereka berdua berjalan kembali ke universitas bersama. Ketenangan Lan juga termasuk fakta bahwa dia adalah wanita yang pendiam. Namun, kali ini dia membuka diri dan mulai mengobrol dengan Chen. Sungguh menyenangkan berbicara dengannya. Chen mengantarnya kembali ke asramanya dan mengucapkan selamat tinggal. Ketiga teman sekamarnya berkumpul di sekitar komputer, sedang melihat sesuatu. Tetapi ketika mereka melihat Chen masuk, mereka dengan cepat menutup layar. Kakak ketiga, kau sudah kembali. Kakak tertua Zhou Zitao dan kakak kedua Zheng Fengyi merasa gugup saat melihatnya. Kalian sedang menonton apa? Tanya Chen penasaran. Sekarang bukan waktu yang tepat untuk mencari tahu. Jadi, lebih baik kau tidak bertanya, kata kakak keempat, Li Ming. Aku baik-baik saja. Kenapa aku harus sedih? Tanya Chen. Biarkan aku mengamati. Rasa ingin tahu bisa membunuh kucing. Li ragu sejenak sebelum membalikkan layar. Dia berkata dengan gugup, kakak ketiga, kau tidak boleh menangis. Catatan kaki penerjemah. Moonlord adalah dewa pernikahan dan cinta dalam mitologi Tiongkok. C4 kakak kedua sedang mencariku. Itu adalah unggahan dari forum universitas mereka. Judulnya adalah, Pesta Ulang Tahun Mewah Master Xi untuk pacarnya. Unggahan itu sedang berlangsung. Ada banyak foto yang diunggah dalam unggahan tersebut. Foto-foto seperti momen intim antara Xi dan Bing, meniup lilin, membuat harapan, memotong kue, dan lain-lain, tersebar di seluruh forum. Mereka tampak sangat bahagia dalam foto tersebut. Kakak ketiga, tolong jangan sedih. Mari kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Perempuan ini hanya membuang-buang waktumu. Kakak ketiga, bertahanlah. Tolong jangan melukai diri sendiri atau bunuh diri. Tiga teman sekamarnya sangat tegang. Mereka takut Chen akan mengalami gangguan mental. Chen tersenyum tenang dan bertanya, sudah berapa lama kejadian ini? Apakah kalian sudah menyegarkan halaman? Apa maksudmu? Tanya Zhou. Cepat. Segarkan sekarang juga, kata Zhang. Li dengan cepat mengklik tombol refresh. Tiga dari mereka terkejut dengan apa yang mereka lihat detik berikutnya. Ada lebih banyak gambar yang diunggah ke postingan tersebut. Kali ini, semua gambarnya cukup menjijikkan dan vulgar. Seluruh forum dibanjiri dengan berita ini. Judul-judulnya seperti,
Master Si memuntahkan emas ke wajah pacarnya, itu benar-benar momen yang emas. Mari kita lihat ini dari sudut pandang biologi, bagaimana Si bisa muntah kotoran. Seperti apa rasa kotoran, bagaimana teksturnya, tagar kotoran tagar Bing. Astaga! Seluruh forum penuh dengan omong kosong mereka. Bagaimana Bing akan menghadapi kerumunan besok? Perempuan jalan itu memang pantas mendapatkannya. Itulah yang dia dapatkan karena mempermainkan perasaan saudara ketiga kita. Karma itu kejam, dasar jalang. Klik refresh lagi. Aku ingin melihat apa selanjutnya. Ketiga teman sekamarnya benar-benar larut dalam berita ini. Hanya Chen yang tahu bahwa ini adalah hasil dari perbuatan baiknya. Dia segera mandi dan melompat ke tempat tidur untuk melihat apakah ada amplop merah lain yang bisa diambil. Kemampuannya membalas dendam dan menyelamatkan Lan semuanya berkat kelompok amplop merah. Ada berbagai macam barang di dalam amplop merah. Dia pasti tidak keberatan mendapatkan lebih banyak lagi. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Ding! Zubaji ingin berteman denganmu. Chen terkejut. Hal pertama yang terlintas di benaknya adalah wajah seekor babi, Zubaji. Kenapa dia menambahkan aku sebagai temannya? Mungkin sistem mengetahui bahwa aku adalah anggota tambahan. Hari ini adalah tanggal rilis grup amplop merah 3 alam. Chen yakin alasan dia bisa masuk ke dalam permainan itu adalah karena ada celah dalam sistem. Dia akan dikeluarkan dari grup jika ketahuan. Apa yang harus kulakukan sekarang? Benar. Aku bisa meramalkan masa depanku sendiri. Mari kita lihat apakah boleh menambahkannya sebagai teman. Beberapa detik kemudian, 4 kata terlintas di benaknya, hal-hal baik akan terjadi. Chen merasa sangat lega ketika mengetahui bahwa tidak ada hal buruk yang akan terjadi. Kalau begitu, aku bisa menambahkan dia sebagai teman tanpa perlu khawatir. Dia menerima pesan pribadi segera setelah dia menerima tawaran tersebut. Chen dengan cepat teringat kepala babi dengan perasaan malu. Ia merasa jijik melihatnya. Ia menjawab dengan ragu-ragu, "Selamat siang, Tuan Zhu. Saya ingin tahu, mengapa Anda mencari saya?" "Zhu, kamu tadi menerima 3 jimat pernikahan, kan?" Chen berkata, "Ya, Zhu. Bolehkah saya minta 1? Saya bersedia menukarnya." "Chen, mengapa kau membutuhkan jimat itu?" "Zhu, saya ingin melakukan sesuatu dengan Dewi Chang'e." Emoji malu-malu lagi. "Chen, saya mengerti." Emoji berkeringat. Semua orang di ketiga alam tahu apa yang terjadi antara Zubaji dan Chang'e. Tidak masalah baginya untuk menukar jimat itu dengan sesuatu yang lain karena dia toh tidak membutuhkan jimat itu. Pertanyaannya adalah, dengan apa dia harus menukar jimat itu? Chen sama sekali tidak tahu tentang benda-benda dari para dewa. Ia berpikir sejenak dan bertanya, "Apakah Anda kebetulan memiliki bulu kemakmuran dari Raja Kera sendiri? Jika Anda memilikinya, saya bersedia menukarkan jimat ini dengannya." "Zhu, aku tidak membawanya." Dia sudah membagikan semua amplop merahnya. Sekarang, ada bagian tubuhnya yang botak. Sulit untuk mendapatkan bulu darinya saat ini. 3 emoji berkeringat. Chen agak kecewa. Dia melihat Zhu benar-benar putus asa dan dia tahu dia sedang beruntung. Jadi, dia langsung bertanya apakah Zhu memiliki barang-barang milik manusia. "Zhu, aku tidak punya barang-barang manusia, tapi aku bisa kembali ke desa Gao untuk memeriksanya." Petik 2. Chen tidak punya pilihan selain menunggunya kembali ke desa Gao. Dia tidak percaya bahwa desa Gao benar-benar ada. Dia membutuhkan uang, jadi dia menjawab, "Beri aku emas, perhiasan, atau perak saja." "Zhu, itu barang-barang yang tidak berguna. Tidakkah kau sadar bahwa aku pada dasarnya menipumu kalau begitu? Jimatmu jauh lebih berharga dari itu." "Chen, kurasa aku tidak akan rugi banyak. Anggap saja ini sebagai niat baikku. Lagi pula, kita bisa menjadi teman baik setelah ini." "Zhu, bagus sekali. Kau sudah menjadi teman baikku sekarang. Tunggu sebentar, izinkan aku kembali ke desa Gao." Chen menyeringai sambil berpikir, semua emas, perhiasan, dan perak itu mungkin tidak berguna bagimu, tetapi akan sangat berharga bagiku. Sampah bagi satu orang, harta bagi orang lain. Begitu pula dengan jimat-jimat itu. Itu tidak berguna bagiku. Kakak ketiga, kemarilah. Forum ini dibanjiri berita lagi, teriak Zhang. Berita seperti apa yang lebih heboh daripada insidensi? Chen penasaran, jadi dia melompat dari tempat tidurnya dan melihat-lihat. Lan, gadis tercantik di sekolah, pergi berkencan dengan seorang pria misterius dan kembali ke asrama bersama-sama, larut malam. Ada banyak gambar di bawah judul besar itu. Orang-orang yang berkomentar di postingan ini semuanya adalah penggemar berat Lan. Mereka iri pada pria misterius itu. Sebagian besar dari mereka mencoba mengidentifikasi pria misterius tersebut. Astaga, orang-orang seperti ini punya terlalu banyak waktu luang. Mereka bisa saja menggunakan waktu itu untuk masturbasi, bentak Chen, merasa agak bersalah.
Mereka tidak bisa mengidentifikasinya karena foto itu diambil pada malam hari. Dia akan mendapat masalah besar jika orang lain bisa melihat wajahnya. Kakak ketiga, pria di foto itu mengenakan pakaian yang sama denganmu. Tolong jangan bilang itu kamu di foto itu. Li terkejut dan matanya terbelalak. Sialan. Bajingan. Akui sekarang. Apa hubunganmu dengan Dewi kami? Zhou dan Zhang berdiri dan berjalan ke arahnya dengan tinju siap siaga. Kedua pria ini adalah penggemar berat Lan. Mereka pasti akan membuat Chen membayar atas perbuatannya ini. Chen tahu bahwa percuma menjelaskan hal itu kepada mereka sekarang. Jadi, dia membusungkan dada dan langsung mengatakan kepada mereka, baiklah. Aku akui bahwa Lan adalah pacarku. Ketiga teman sekamarnya cukup terkejut ketika mendengar apa yang baru saja dikatakan Chen. Kakak ketiga, kapan kau belajar membual dengan begitu hebat? Zhou memutar matanya. Aku tidak sedang membual. Itu aku di foto itu. Aku sudah mengumpulkan keberanian untuk mengatakan yang sebenarnya padamu. Berani-beraninya kau tidak mempercayaiku, kata Chen. Kakak ketiga, kemampuanmu membual itu buruk sekali. Li menggelengkan kepalanya dan terus memeriksa unggahan tersebut. Kakak ketiga, aku harus menasihatimu soal ini. Kau bahkan tidak punya cukup uang untuk membeli makanan. Berani-beraninya kau mendekati Lan si cantik. Keluarga Lan adalah keluarga terkaya di kota Greenfin. Hanya ada sedikit pria kaya di kota ini yang pantas mengejarnya, kata Zhang. Baiklah, aku sudah mengaku. Terserah kalian kalau tidak percaya. Chen mengangkat bahu. Diam-diam ia memuji kebijaksanaannya sendiri. Ponselnya tiba-tiba bergetar. Anda telah menerima amplop merah dari Zubaji. Catatan kaki penerjemah. Zubaji, salah satu dari 3 pembantu San Zhang dan tokoh utama dalam novel Perjalanan ke Barat. Merupakan seekor babi yang diwujudkan dalam bentuk manusia. Ding! Selamat atas penerimaan amplop merah Zubaji, Anda telah menerima kotak harta karun kecil dan telah disimpan di dalam peti harta karun Anda, apakah Anda ingin mengambilnya? Kakak Zu benar-benar murah hati. Aku tidak percaya dia memberiku sekotak perhiasan. Hanya ada tanda dolar di matanya. Dia segera kembali ke tempat tidurnya dan menggunakan selimut untuk menutupi dirinya. Sebuah kotak kayu kecil muncul setelah kilatan cahaya terang. Chen tak sabar untuk membuka kotak kayu itu. Di dalam kotak itu terdapat 10 bongkahan kecil dan beberapa perhiasan lainnya. Perhiasan itu tidak dianggap kelas atas dan jumlah bongkahannya pun tidak banyak. Dia benar-benar tidak bisa banyak mengeluh karena barang-barang ini berasal dari desa Gao. Itu sudah cukup membuat Chen bersemangat karena dia lahir di keluarga petani miskin. Aku akan jadi kaya raya. Hidupku akan berubah total. Hahaha, kata Chen dengan gembira. Kakak ketiga, apa yang kau lakukan di dalam selimut? Apa kau menonton film porno lagi? Zhang dengan bersemangat menghampiri Chen dan berkata, tidakkah kau tahu bahwa klip porno yang bagus itu seharusnya dibagikan? Tidak, aku tidak sedang menonton film porno. Chen merangkak keluar dari selimutnya dan bertanya, kakak kedua, kau adalah salah satu orang kaya yang lahir dan besar di kota Greenfin. Apakah kau kenal seseorang yang tertarik membeli emas? Bukankah Anda petani generasi ketiga? Dari mana Anda mendapatkan emas itu? Tanya Zhang dengan rasa ingin tahu. Aku butuh lebih banyak waktu untuk menjelaskannya padamu. Katakan saja dulu, kata Chen dengan ambigu. Zhang mengangguk dan berkata, ya, semua toko perhiasan selalu tertarik untuk membeli emas. Harganya sekitar 300 yuan untuk 1 gram emas. Tolong jangan tertipu oleh mereka. Baiklah. Besok aku akan mengunjungi beberapa toko perhiasan. Aku akan mentraktir kalian makan enak kalau semuanya berjalan lancar besok, kata Chen dengan gembira. Apa kita mendengarnya dengan benar? Teman sekamarnya sangat terkejut dan menatapnya karena telah membuat pernyataan yang begitu berani. Matahari akan terbit dari barat besok. Kamu belum pernah mentraktir kami makan sebelumnya. Benar. Kalian dengar aku. Aku ingin kalian membatalkan semua janji temu besok. Kakak kedua, aku ingin kau memesan meja untuk kita di restoran terbaik di kota, dan kalian bisa makan sepuasnya. Aku yang akan membayar makanannya. Kata Chen dengan bangga. Chen belum pernah merasa sekeren ini sejak masuk universitas. Hanya ada satu kata untuk menggambarkan perasaannya saat ini bersemangat. Ketiga teman sekamarnya menyeringai lebar dan berkata, haha. Kalau begitu, kami harus berterima kasih kepada Chen sang bos terlebih dahulu. Sangat jarang bagi seorang mahasiswa untuk makan di restoran mewah. Semua orang tertidur setelah kehebohan itu berakhir. Keesokan paginya, Chen naik bas umum menuju pusat kota. Dalam perjalanan ke kota, ia menjelajahi grup amplop merah. Sayangnya, orang-orang hanya mengobrol di dalam grup. Tidak ada amplop merah yang bisa diambil. Begitu turun dari bus, Chen melihat papan besar bertuliskan, toko perhiasan Da Feng, di seberang jalan yang ramai. Itu adalah toko perhiasan terbesar di kota Greenfin. Pelanggan mereka semuanya berasal dari kalangan atas masyarakat ini.
Orang kaya sangat menyukai toko ini. Wow, tempat ini benar-benar kelas atas. Bahkan para penjaganya pun tinggi dan kekar. Aku akan ke toko ini. Chen berlari menuju toko dengan gembira. Sayangnya, dia dihentikan oleh para penjaga sebelum bisa masuk ke toko. Berhenti. Anda tidak diizinkan masuk ke toko ini, kata penjaga itu dengan suara berat. Kenapa? Apakah karena pakaianku yang sudah usang? Chen mengerutkan kening. Dia sebenarnya lebih tahu itu daripada siapapun. Karena kondisi keuangan keluarganya, ia mengenakan kemeja yang sama selama 3 tahun. Warna kemeja itu sudah pudar karena terlalu sering dicuci. Pakaianmu memang sangat buruk, tapi itu bukan alasan utama mengapa kamu tidak diizinkan masuk. Penjaga itu menggelengkan kepalanya dan berkata, saat ini kami sedang melayani seorang VIP. Tidak seorang pun diizinkan masuk sebelum orang penting itu meninggalkan toko. VIP macam apa itu? Aku tak percaya toko ini harus tutup hanya untuk satu VIP itu. Bukankah itu berlebihan, kata Chen dengan terkejut. Kau tidak akan percaya meskipun aku memberitahumu. Pergi saja, kau akan merepotkan. Bosku akan memarahiku jika dia melihatmu berdiri di luar. Kata penjaga itu dengan kesal. Baiklah, aku akan pergi ke toko lain. Chen mengangkat bahu. Dia tidak ingin berdebat dengan penjaga itu. Orang-orang seperti ini akan menghormati saya dan tunduk di hadapan saya seperti anjing ketika saya menjadi kaya. Tiba-tiba, sebuah suara tajam terdengar dari belakang Chen. Bajingan, kenapa kau di sini? Pergi sana. Jangan bawa kesialanmu ke tokoku. Itu si dan pacarnya yang terlalu posesif, Bing. Ini tokomu. Chen terkejut. Dunia ini begitu kecil, kedua musuh ini bertemu di tempat yang sama. Hentikan omong kosong ini. Toko perhiasan Da Feng milik keluarga suamiku, si. Keamanan. Tolong usir petani malang ini dari tempat ini. Dia di sini untuk membuat keributan, teriak Bing sambil menunjuk Chen. Chen menjadi marah dan berkata dengan nada penuh penghinaan, aku tidak akan datang ke sini meskipun sebuah Rolls-Royce dikirim untuk menjemputku karena ada 2 orang pemakan sampah di tempat ini. Bajingan, beraninya kau bicara seperti itu. Apa kau memperlakukan aku seperti biksu vegetarian itu, teriak si pada Chen. Tidak, kau bukan seorang vegetarian. Yang kutahu hanyalah kau pernah makan kotoran sebelumnya, kata Chen dengan tenang. Kau, si sangat marah hingga hampir muntah darah. Aku Tuan Si. Aku bisa membunuh putra petani miskin ini hanya dengan 1 jari, teriak si kepada Chen. Yah, kau pernah makan kotoran sebelumnya. Chen mengangkat bahu. Ayahku adalah si Da Feng. Aku punya 300 juta yuan di rekening bankku. Tapi, kamu pernah makan kotoran sebelumnya. Sepupu saya adalah kepala kelompok gangster. Dia memiliki 300 pengikut bersamanya. Sekali lagi, kau sudah pernah makan kotoran sebelumnya. Blar, si mundur 3 langkah dengan tangan di dadanya. Dia berusaha menahan keinginan untuk muntah darah. Si sangat marah hingga merasa seperti akan roboh ke tanah. Ucapkan kata, sial. Ucapkan lagi, teriak si pada Chen. Chen mengangguk dan kemudian berkata dengan tenang, kau pernah muntah kotoran sebelumnya. Kau bahkan menyemprotkannya ke seluruh wajah Bing. Foto-foto saat kau muntah kotoran itu diambil. Selain itu, berita itu menyebar luas di forum universitas. Cara santai Chen menyampaikan pesannya justru sangat merusak. Itu merupakan pukulan telak bagi Bing dan Si. Si dan Bing sangat marah hingga mereka mulai berteriak. Reaksi mereka sungguh tak ternilai harganya. Lebih baik bagi mereka membenturkan kepala mereka ke sepotong tahu dan mati di tempat. Kemenangan ganda. Chen tertawa gembira karena kemenangannya. Petugas keamanan. Kenapa kalian masih berdiri di situ? Usir bajingan ini dari tempat ini. Si pada dasarnya meraung. Tangannya gemetar dan tampak seperti sedang kejang. Baik, Pak. Petugas keamanan itu menelan ludah. Dia belum pernah melihat Tuan Si diintimidasi oleh orang lain sejak dia mulai bekerja di sini. Tiba-tiba, raungan lain terdengar dari toko itu. Apa yang terjadi di sini? Siapa yang berani membuat kekacauan di depan toko saya? Saya akan memastikan hidup orang itu akan sengsara jika orang itu membuat VIP kita tidak senang. Seorang pria parubaya bertubuh gemuk, mengenakan setelan jas dan sepatu kulit, bergegas keluar dari toko. Penampilannya sangat arogan. Dia tampak persis seperti Si. Jelas sekali, dia adalah ayah Si. Bos toko perhiasan ini, si Da Feng. Si dan Bing segera berlari mengejar Chen dan mulai mengeluh tentang apa yang baru saja dilakukan Chen kepada mereka. Kalian berdua sebaiknya diam. Kalian menyebut diri kalian putra si Da Feng tapi bahkan tidak bisa mengurus seorang petani miskin. Sungguh memalukan. Si Da Feng sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Mungkin karena tidak ada kesepakatan dengan VIP. Tepat pada saat itu, VIP tersebut keluar dari toko dan menatap Chen dengan terkejut. Ia adalah seorang wanita dengan kecantikan yang langka. Wajahnya sempurna.
Rambutnya hitam pekat dan terurai di bahunya. Gaun biru rapsodi yang dikenakannya membuatnya menonjol di antara semua wanita di sekitarnya. Sosoknya yang anggun sungguh memanjakan mata, memancarkan daya tarik seksual alami. Dan mungkin, bahkan di sini, di tengah perhiasan dan orang-orang berpakaian rapi lainnya, kecantikannya adalah sesuatu yang luar biasa, hanya dibicarakan tetapi tidak pernah dilihat, seperti permata yang tersembunyi di brankas rahasia. Ia adalah perwujudan seorang dewi. Semua pria di sekitarnya terpukau. Mereka tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Bahkan Bing si Jalang pun terpukau oleh kecantikannya. Ia ingin bersembunyi di pojok karena cemburu, merasa sangat kecil di hadapannya. Ia bukan apa-apa dibandingkan dengannya. Penghargaan untuk reaksi terbaik diberikan kepada si. Wajahnya memerah, kedua matanya terbuka lebar. Reaksi wajahnya yang seperti serigala kelaparan membuatnya tampak seperti tidak sabar untuk menjilat kaki sang dewi. Bing sangat cemburu. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mencubit si. Namun, si bahkan tidak bergeming. Seolah-olah dia baru saja diubah menjadi batu oleh Medusa sendiri. Nyonya Lan, izinkan saya memperkenalkan putra saya, si Mingwei, kepada Anda. Dia teman kuliah Anda. Pria muda yang cukup tampan, bukan? Selain itu, dia lulus ujian dengan nilai sangat baik setiap semester. Si Dafeng tadi sangat marah, dan sekarang, dia tersenyum sambil memperkenalkan putranya kepada Nyonya Lan. Jika Nyonya Lan tertarik pada putranya, ini akan menjadi hal terbaik yang pernah terjadi pada keluarga Si. Bahkan arwah leluhur Si pun akan ikut berbahagia untuknya. Halo, Nona Lan. Si tersenyum seperti orang bodoh. Dia terus mengangguk-angguk seperti anjing, mengangkat cakarnya dan mencoba memegang tangan Dewi yang lembut itu. Namun, Lan bahkan tidak melirik si Mingwei. Dia tersenyum dan berjalan menuju Chen lalu berkata, "Aku tidak pernah menyangka akan bertemu Anda di sini, Tuan Chen." "Hai, Lan. Kurasa ini takdir." Chen menggaruk ujung hidungnya. Matanya terpaku pada tubuhnya. Bentuk tubuhnya yang berlekuk dan wajahnya yang seperti malaikat sungguh mempesona. Kombinasi payudaranya yang montok, pinggangnya yang ramping, bokongnya yang bulat sempurna, dan sepasang kakinya yang indah, dengan kulit yang mulus dan berkilau, semuanya sangat menggoda. Kau benar. Dia adalah wanita tercantik di antara keempat wanita cantik lainnya. Juga, Dewi di hati banyak pria. Namanya Lan Mengchen. Apa yang kau lihat? Lan sedikit mengerutkan kening. Tak perlu bertanya. Aku sedang melihat wanita tercantik di dunia. Chen tersenyum. Dasar sok pintar. Berhenti merayuku. Lan menatap Chen. Wajahnya yang menggemaskan saat marah membuatnya semakin cantik dan berseri-seri. Jantung Chen berdebar kencang dan dia berkata, "Aku mengatakan yang sebenarnya. Aku bisa bersumpah demi Tuhan jika kau tidak percaya padaku. Tidak ada yang memintamu untuk bersumpah. Jika kau akan bersumpah demi Tuhan, aku akan bersumpah demi setiap Tuhan yang kukenal di dunia ini." Lan tersenyum. Senyumnya cukup untuk melumpuhkan semua orang di sekitarnya. Pemandangan yang tak dapat dipercaya itu seperti bom nuklir yang baru saja meledak. Gelombang ledakan, itu menyebabkan kehancuran total pada otak semua orang. Si Dafeng dan si Mingwei ternganga. Mereka bisa menerima diabaikan oleh Lan, karena dia berasal dari keluarga paling bergengsi di kota Greenfin. Keluarganya benar-benar di luar jangkauan mereka dan tak seorang pun dari mereka berani membuatnya tidak senang. Namun, Lan mengabaikan mereka untuk berbicara dengan Chen. Ini adalah penghinaan terburuk bagi mereka. Bagaimana mungkin sebuah keluarga dengan 300 juta yuan di rekening bank bisa kalah dari seorang anak petani miskin? Ini tidak masuk akal. Bing sangat terkejut. Semalam, Bing yang menyebalkan bercerita kepada teman-temannya yang juga menyebalkan tentang bagaimana dia memutuskan hubungan dengan Chen dan menemukan pacar baru yang sangat kaya. Sekarang, hatinya terasa hancur saat melihat Chen dan sang dewi berbicara dengan gembira. Dia menyadari bahwa bukan dia yang memutuskan hubungan dengan Chen, melainkan sebaliknya. Kesadaran baru ini membuat wajahnya memerah. Rasanya seperti ditampar terus-menerus untuk waktu yang sangat lama. Chen merasa sangat puas menyaksikan seluruh adegan itu terjadi di depan matanya. "Baik, kenapa kau di sini hari ini?" tanya Lan penasaran. Chen tidak akan menyembunyikan apapun dan mengatakan kepadanya dengan jujur, "Saya di sini untuk menjual emas." "Jika memang begitu, Anda datang ke tempat yang tepat. Mereka memberikan harga yang sangat bagus bagi siapapun yang ingin menjual emas mereka." "Bos Si, bisakah Anda memeriksa emas teman saya?" kata Lan. Dia sama sekali tidak tahu tentang konflik antara Si dan Chen. Kata-katanya lugas dan tanpa pemahaman. Tentu saja, Si Dafeng tersenyum dan mengangguk. "Anda sangat baik, Nona Lan. Saya dengan senang hati akan membantu Anda." Chen agak enggan menjual emas itu kepada Si Dafeng, tetapi dia tidak ingin mempermalukan Lan. Dia mengeluarkan sebatang emas dari tasnya dan menyerahkannya kepada Si Dafeng. "Ini 2 tael emas, atau 100 gram. Harga emas 300 yuan per gram. Totalnya 30.000 yuan.
Jika Anda setuju dengan harganya, saya bisa memberikan uang tunai sekarang juga. Si Dafeng bersikap santai, berharap dapat memberikan kesan yang baik pada Nona Lan. Ketika Chen mendengar tentang harga jualnya, dia sangat gembira hingga hampir melompat ke atas atap. Dia memiliki total 10 batangan emas. Itu berarti dia bisa mendapatkan 300.000 dari penjualan ke-10 batangan emas tersebut. Tunggu di situ. Si mencoba menghentikan transaksi itu. Ayah, kita tidak bisa membeli batangan emas ini. Orang ini sangat miskin sampai-sampai dia tidak mampu membeli makanannya sendiri. Batangan emas ini pasti barang curian. Ketika si Dafeng mendengar ucapan putranya, ia segera berkata, jika memang begitu, saya khawatir saya tidak bisa membeli batangan emas itu dari Anda. Pelanggan kami semuanya berasal dari kalangan atas masyarakat. Kami sangat peduli dengan reputasi kami. Saya tidak bisa mempertaruhkan reputasi kami dengan membeli barang curian dari Anda. Jika ini memang barang curian, bisnis kami akan hancur. Chen tersenyum dan berkata, ada banyak toko perhiasan di kota Greenfin. Saya bisa menjual ke toko-toko lain. Pergi saja. Satu panggilan dari ayahku, tak satu pun toko perhiasan di Greenfin City akan membeli batangan emasmu. Si tertawa angkuh. Bing si jalang itu malah memperburuk keadaan dengan berkata, kamu yang terbaik, suamiku Si. Kamu harus menelepon. Biarkan dia kelaparan. Kalian semua. Chen merasa bingung. Dia hanyalah seorang siswa biasa. Tidak mungkin baginya untuk melawan keluarga kaya dan berkuasa ini. Chen, aku sangat menyesal. Aku sama sekali tidak tahu ada konflik antara kau dan Si. Dia sudah memahami inti situasinya. Ia menyadari bahwa ia telah melakukan kesalahan. Tidak apa-apa. Kamu hanya bersikap baik. Chen tersenyum, namun kekhawatiran wanita itu segera mereda. Alis Lan sedikit bergerak dan berkata dengan suara yang mendominasi, kau bisa menjual batangan emasmu kepadaku. Aku akan membeli semuanya. Ketika si Dafeng, Si Mingwei, dan Yao Bingbing mendengar apa yang dikatakannya, mereka semua terkejut. Mereka tidak berani melakukan apapun yang mungkin menyinggung Nyonya Lan. Jika mereka membuatnya marah, keluarganya mungkin akan langsung membeli bisnis mereka dengan sebuah panggilan telepon. Apakah kau tidak takut batangan-batangan emas ini barang curian? Tanya Chen. Sama sekali tidak. Lan menggelengkan kepalanya dan matanya yang melamun dipenuhi kepercayaan. Orang miskin bukanlah orang jahat, aku percaya bahwa batangan emasmu bukanlah barang curian. Kau memperolehnya secara sah. Chen sangat tersentuh. Kesan pertamanya terhadap Lan meningkat ke level yang baru. Lan mengayungkan tangannya ke arah Rolls-Royce Phantom yang terparkir tidak jauh dari toko itu. Seorang pria tua berambut putih berjalan menghampirinya. Nona Lan. Pria tua itu membungkuk di hadapannya. Dia memancarkan aura damai dan sopan. Tubuhnya ramping, namun seteguh gunung. Dia pasti seorang ahli bela diri. Chen memfokuskan pandangannya padanya. C75 kata yang datang langsung dari langit. Chen sudah memiliki kemampuan cenayang berkat 8 diagram. Dia tahu bahwa, lelaki tua ini luar biasa. Usianya sudah 80 tahun. Chen cukup yakin bahwa dia masih memiliki 50 tahun lagi untuk hidup. Dengan kata lain, dia bisa hidup hingga 130 tahun. Itu benar-benar gila. Yang lebih mengejutkan Chen adalah kenyataan bahwa lelaki tua ini mengabdi pada keluarga Lan. Sungguh menakutkan betapa kuatnya keluarga Lan. Tidak heran mereka adalah keluarga terbesar dan terkuat di kota Greenfin. Paman Qin, saya ingin membeli beberapa batangan logam. Bisakah paman membawakan saya uang tunai? Kata Lan, tanpa sedikit pun nada suara yang menunjukkan bahwa dia sedang berbicara kepada seorang pelayan. Kedengarannya bukan seperti dia memerintah seorang pelayan untuk melakukan sesuatu. Lebih tepatnya, dia memperlakukannya seperti seorang tetua. Batang logam. Kukira Nona Lan tidak pernah menyukai hal semacam ini. Apakah Anda keberatan jika saya melihat batang logam Anda? Tanya Paman Qin. Silakan. Lihatlah. Chen segera menurut, karena sudah merasa sangat menghormati pria itu dari sikapnya. Chen segera menyerahkan batangan emas itu kepada Paman Qin. Paman Qin melirik sekilas batangan emas itu. Ia terkejut dan bertanya, anak muda. Apakah kau yakin ingin menjual batangan emas ini? Chen berkata dengan bingung, ya. Saya ingin menjualnya. Apakah ada yang salah dengan itu? Bahkan Lan pun membuka matanya yang indah dan penuh impian lebar-lebar. Dia belum pernah melihat Paman Qin merasa gugup sedikit pun. Ini adalah batangan emas dari dinasti Tang. Batangan emas seperti ini sangat langka. Selain itu, kondisinya juga sangat terawat. Hal ini membuat nilainya semakin tinggi. Paman Qin mengangkat batangan emas itu dan mengamatinya lebih teliti. Sepertinya dia tidak bisa melepaskannya. Dinasti Tang. Chen terkejut sekaligus gembira. Batangan emas yang diberikan oleh kakak Zhu bukanlah batangan emas biasa, melainkan sebuah kotak berisi barang antik yang terawat baik dari dinasti Tang. Apakah seperti inilah rasanya tiba-tiba menjadi kaya?
Paman Qin, bisakah Paman memberi saya perkiraan harga untuk batangan emas ini? Saya benar-benar ingin menjualnya. Chen tidak tertarik pada barang antik. Satu-satunya yang dia inginkan saat ini adalah menghujani dirinya dengan uang. Jika kau benar-benar ingin menjualnya, menurutku harga batangan emas ini adalah 600.000 yuan. Itu harga yang sangat adil, kata Paman Qin. Apa? 600.000? Otak Chen korsleting saat mendengar nilai batangan emasnya. 30.000 yang melonjak menjadi 600.000 terlalu banyak untuk dia tangani. Nilainya telah meningkat 20 kali lipat. Dia memiliki 10 batangan emas yang sama. Dengan kata lain, dia akan menerima 6 juta dari penjualan batangan emasnya. Dia bahkan tidak bisa memahami apa yang sedang terjadi lagi. Selain kepala desa, tidak ada keluarga lain di sana yang memiliki uang tunai 6 digit. Chen masih memiliki 3 jepit rambut emas dan 3 jepit rambut giok. Ini akan menjadi kekayaan yang sangat besar. Chen benar-benar ketakutan. Hanya satu kalimat yang terlintas di benaknya saat ini. Dia melihat 5 kata melayang di langit. Luar biasa, luar biasa, luar biasa, luar biasa, luar biasa. Anak muda, jika kamu tidak ada pertanyaan lebih lanjut, bolehkah saya meminta nomor rekening bankmu? Saya akan mentransfer uangnya sekarang juga, kata Paman Chen dengan suara berat. Tentu saja, saya tidak memiliki pertanyaan lebih lanjut. Chen menggelengkan kepalanya dan mencoba menenangkan dirinya sejenak lalu berkata, aku masih punya 9 batangan lagi. Apakah Paman Qin bisa membelinya sekaligus? Apa? Kau masih punya 9 batangan yang sama? Paman Qin benar-benar terkejut dengan ucapan Chen barusan. Ia berpikir bahwa satu batangan yang dipegangnya saja sudah cukup langka. Kenyataan bahwa Chen memiliki 10 batangan sama sekali di luar dugaannya. Wah, barang antik ini sangat langka. Sekarang ini sulit sekali menemukan satu pun. Kalau Paman bersedia menjual ke-10 batangan itu, aku bersedia membeli semuanya. Sepertinya Paman Chen sangat tertarik dengan batangan-batangan emas ini. Ia bahkan lupa bahwa Nona Lan lah yang ingin membeli batangan emas milik Chen. Bagus. Setuju. Chen mengeluarkan sisa batangan emas dan memberitahukan nomor rekening banknya. Tanpa ragu-ragu, Paman Qin mentransfer uang itu kepada Chen. 6 juta. 6 juta. Aku akan kaya raya. Chen berada dalam keadaan euforia. Setiap sel dalam tubuhnya bersorak untuknya. Saat angka di rekening banknya berubah, hidupnya akan berubah drastis. Chen, tenanglah. Kau tidak akan sempat menghabiskan uang itu jika kau mati karena bahagia. Lan tersenyum. Suasana hati Lan membaik setelah melihat Chen melompat-lompat kegirangan. Tentu saja, ini berarti ada orang lain yang sangat kesal. Si Dafeng ingin menamparkan anak brengseknya, si Mingwei, sampai mati. Si Dafeng bisa saja menghabiskan 300.000 yuan untuk membeli batangan emas milik Chen jika putranya yang kurang ajar itu tidak menghentikannya membeli batangan emas dari Chen. Sekarang setelah dia mengetahui nilai sebenarnya dari batangan emas itu, dia menyadari bahwa dia telah kehilangan 5.700.000 yuan. Si Dafeng merasa seperti alat kelaminnya hancur berkeping-keping. Bing tidak punya alat kelamin, tetapi dia merasa ingin muntah darah. Dia putus dengan Chen kemarin dan sekarang Chen memiliki 6 juta di rekening banknya. Chen bisa saja memberikan setengah dari uangnya jika dia masih menjadi pacarnya. Tapi sekarang, dia bahkan tidak bisa menyentuh uangnya. Dengan pikiran ini, Bing benar-benar hancur. Setelah itu, Chen dan Lan kembali ke sekolah. Untungnya, Chen berkesempatan menumpang mobil Rolls-Royce milik Lan. Kenapa kamu mengunjungi toko perhiasan hari ini? Kamu tidak terlihat seperti tipe gadis yang menyukai perhiasan, tanya Chen penasaran. Ulang tahun nenekku minggu depan. Aku ingin membelikannya hadiah, tapi aku tidak menemukan apapun yang cocok untuknya. Chen melihat sedikit kekecewaan di matanya. Perhiasan seperti apa yang disukai nenekmu? Sulit dipercaya kamu tidak bisa menemukan perhiasan yang disukai nenekmu di toko perhiasan itu, tanya Chen. Nenekku menyukai barang antik yang sederhana dan elegan. Namun, desain perhiasan zaman sekarang terlalu berlebihan. Itulah mengapa aku sepertinya tidak bisa menemukan perhiasan yang akan disukainya. Lan menghela napas. Haha, kamu beruntung. Chen tersenyum dan mengeluarkan semua barang dari tas ranselnya lalu berkata, lihatlah. Apakah kamu melihat yang kamu suka di sini? Terdapat 3 jepit rambut emas dan 3 jepit rambut giok dari desa Gao. Semuanya adalah barang antik asli dan otentik. Desainnya sederhana dan elegan. Tuan Chen, apakah Anda semacam penjual perhiasan? Mengapa Anda membawa semua perhiasan ini? Lan bingung. Ya Tuhan, barang antik dari dinasti Tang. Paman Qin sedang mengemudi dan dia sempat melirik ke kaca spion. Tangannya hampir kejang-kejang, dan dia nyaris saja menabrak semak-semak. Paman Qin. Lan terkejut. Wajahnya yang cantik dan imut tampak benar-benar bingung. Paman Qin terkenal karena keteguhannya yang seperti batu, dan hatinya yang setenang sungai-sungai yang paling tenang. Ia memiliki julukan,
Buddha Batu. Setelah bertemu Chen, ia sudah kehilangan ketenangannya beberapa kali. Sungguh tak bisa dipercaya. Semua barang milik Tuan Chen adalah barang antik dari dinasti Tang. Aku benar-benar bisa mengenalinya dari desain dan motifnya, kata Paman Qin dengan penuh semangat. Semua ini barang antik. Bentuk mulut kecil Lan yang seperti buah ceri itu langsung berubah. Dia takjub. Ini bukan replika. Anda bisa mengambil satu tanpa khawatir. Baiklah. Aku akan memilih jepit rambut giok putih ini. Ada aksara Tiongkok kuno yang tertulis di jepit rambut ini dan memiliki makna yang baik. Selain itu, aku juga menyukai desainnya. Paman Qin, bisakah Paman memperkirakan harga jepit rambut ini? Lan tersenyum puas. Chen melambaikan tangannya dan berkata, kau tak perlu repot. Aku akan memberikan jepit rambut giok putih ini padamu. Tidak mungkin. Jepit rambut ini terlalu berharga, kata Lan. Ambil saja. Chen meletakkan jepit rambut di telapak tangan Lan dan menyerahkan jepit rambut emas dan jepit rambut giok hitam kepada Paman Qin sambil berkata, aku akan memberikan kedua jepit rambut ini kepada kalian berdua, Paman Qin dan Lan. Jika kalian tidak ada di sini untuk membantuku, aku akan mengalami kerugian besar. Anak muda, jangan terburu-buru. Apa kau tahu nilai dari 3 barang yang kau berikan itu? Nilainya lebih dari 10 juta, kata Paman Qin dengan suara berat. C8 hal buruk akan terjadi. Saat masih kecil, orang tua saya selalu berpesan untuk berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Ini bukan soal uang. Saya hanya ingin mengungkapkan niat baik saya kepada kalian. Sekalipun ketiga barang ini bernilai lebih dari ratusan juta, saya tetap akan memberikannya tanpa ragu karena kalian berdua benar-benar membantu saya saat saya dalam kesulitan. Chen tersenyum. 2 baris gigi kristal terlihat. Baiklah kalau begitu. Terima kasih banyak. Lan berbisik pelan. Jauh di lubuk hatinya, ia sangat tersentuh oleh niat tulus Chen. Tidak mungkin ia menolak kebaikan hatinya. Chen merasa lega setelah Lan menerima hadiahnya. Ia menyimpan sisa jepit rambut itu dengan hati-hati di dalam tasnya. Saat itu, ia tahu bahwa jepit rambut itu bernilai sangat mahal. Oh, benar. Sekarang kamu punya banyak uang di rekening bankmu. Bagaimana kamu akan membelanjakannya? Tanya Lan dengan penasaran. Saya berencana membeli rumah di Greenfin City. Kemudian, saya akan mengajak orang tua saya untuk tinggal bersama saya di rumah baru itu. Saya ingin memastikan mereka bisa hidup nyaman. Mereka sudah berkorban banyak untuk saya. Oh, jika Anda sedang luang, bisakah Anda membantu saya melihat-lihat beberapa rumah di Greenfin City? Saya tidak keberatan mengeluarkan lebih banyak uang untuk rumah dengan lingkungan yang baik. Memastikan orang tua saya hidup nyaman adalah prioritas utama saya. Baiklah. Lan mengangguk pelan. Dia terkesan. Betapa baik dan polosnya pemuda ini. Hal pertama yang terlintas di benaknya setelah menerima 6 juta adalah orang tuanya. Sungguh langka saat ini, remaja mendahulukan orang tua mereka daripada diri mereka sendiri. Anak yang baik, aku suka sikapmu. Setelah ini tinggalkan nomor kontakmu. Hubungi aku saja jika kamu menghadapi masalah di kemudian hari. Kata Paman Qin dengan suara serius dan sungguh-sungguh. Sangat jelas bahwa dia sangat menyukai Chen. Baiklah. Jika Paman Qin membutuhkan bantuanku di masa depan, hubungi saja aku, kata Chen dengan gembira. Bagus sekali. Paman Qin tertawa. Melihat percakapan antara pemuda dan lelaki tua itu, Lan benar-benar takjub. Sebelum mengabdi di keluarga Lan, Paman Qin sangat terkenal di seluruh Jianghu. Namanya adalah Qin Yuanshan, Sang Buddha Batu. Meskipun ia telah pensiun dari Jianghu, reputasi dan pengaruhnya masih sekuat saat masa jayanya. Semua orang dari kalangan atas di kota Anggur Hijau sangat menghormatinya. Bahkan di kota Naga, namanya juga dikenal luas. Untuk waktu yang lama, banyak remaja yang ingin diakui oleh Paman Qin. Sayangnya, tak satu pun dari mereka yang memenuhi syarat untuk diakui olehnya. Chen adalah satu-satunya yang pernah mendapatkan pengakuan dari Paman Qin. Namun, Chen masih belum mengetahui nilai dari janji Paman Qin. Mungkin, jika Chen melangkah ke dunia persilatan, dia akan mengetahui nilai dari janji itu. Pada pukul 5 sore, Chen dan teman-teman sekamarnya naik taksi dan pergi ke restoran terbaik di Greenfin City, Restoran Fragrant Lake. Restoran Danau Wangi. Aku sudah lama tidak ke sana. Zhang berdiri di depan pintu dan menghela napas. Tidak mungkin. Kakak kedua, kau berasal dari keluarga kaya. Bagaimana mungkin kau jarang datang ke sini? Tanya Li dengan terkejut. Omong kosong. Anda harus mengeluarkan setidaknya 20 hingga 30 ribu yuan setiap kali makan di sini. Selain orang-orang terkaya, tidak ada orang lain yang mampu datang ke sini sering-sering, kata Zhang dengan serius. Wow, Chen kita sendiri telah membuat kita bangga. Zhou tertawa dan mendesak Chen, Bos Chen, cepatlah. Anda bermain ponsel sepanjang jalan dari asrama ke restoran. Anda harus berhenti sekarang. Kalian bisa pesan makanannya dulu, aku akan mengambil satu amplop merah lagi sebelum masuk.
Chen menundukkan kepala dan terus mengetuk-ngetuk ponselnya seolah tak ada hari esok. Saat Chen berjalan keluar sekolah, seseorang dari kelompoknya telah membagikan sejumlah besar amplop merah. Seluruh kelompok dibanjiri amplop merah. Namun, ada ratusan ribu anggota dalam kelompok itu. Chen berusaha sekuat tenaga untuk mengambil setidaknya satu amplop merah, tetapi sepertinya dewa keberuntungan tidak berpihak padanya hari ini. Banjir amplop merah mulai surut. Tak dapat dipungkiri bahwa semua amplop merah akan habis dalam waktu singkat. Chen memutuskan untuk mengerahkan seluruh kekuatannya, mengetuk layar ponselnya dengan panik, berharap mendapatkan setidaknya satu amplop merah. Dari mana asal bajingan ini? Apa kau tidak tahu anjing yang baik tidak pernah menghalangi jalan? Pergi sana. Tiba-tiba, seorang pemuda arogan berjalan menuju Chen. Pria ini bermulut kotor. Chen sibuk mengetik untuk mendapatkan amplop merah. Dia tidak punya waktu untuk menanggapinya. Jadi, dia hanya sedikit bergeser ke samping. Pemuda sombong itu tidak puas dengan gerakannya dan memarahinya, apa-apaan ini? Kau berpakaian compang camping, dasar pengemis. Berani-beraninya kau merusak bagian depan restoran Danau Harum. Pergi dari hadapanku. Wen Feng. Berhenti main-main. Seorang pria tua yang tampak ramah berjalan ke arah mereka. Sekelompok pria dan wanita parubaya berpakaian rapi mengikuti di belakangnya dengan dekat. Kakek, aku khawatir pengemis ini akan menghalangi jalanmu. Pemuda sombong itu menoleh ke arah kakeknya, nada bicaranya berubah 180 derajat. Sudah berapa kali kukatakan padamu jangan menilai buku dari sampulnya, kata tetua Wen, dengan suara berat dan berwibawa. Ya, kakek, aku mengerti. Wen Feng mengangguk. Dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun di depan kakeknya. Anak muda, seharusnya aku mengajari cucuku bagaimana memperlakukan orang lain. Kuharap kau tidak akan menyimpan dendam. Tetua Wen berjalan menghampiri Chen untuk menyampaikan permintaan maafnya. Ding! Selamat, Anda mendapatkan amplop merah dari Senong dan menerima 3 botol ramuan 100 herbal. Ramuan tersebut telah disimpan di dalam peti harta karun Anda. Hore! Akhirnya dapat satu. Chen bersorak gembira. Hal itu mengejutkan Wen, lelaki tua itu. Dia bukan hanya pengemis, tapi juga orang gila, kata Wen Feng pelan. Kakeknya menatapnya tajam. Ia segera menelan sisa kalimatnya. Chen menenangkan dirinya. Dia mengabaikan Wen Feng, tetapi ada sesuatu tentang Wen yang disukainya. Dia hendak menjawab dengan hormat, tetapi tiba-tiba menyadari ada aura hitam yang melingkari bagian atas kepalanya. Itu adalah pertanda bahaya besar. Pak Tua, maafkan saya jika kata-kata saya menyinggung perasaan Anda. Saya rasa saya perlu memberitahu Anda hal ini. Chen seperti biasa meramalkan masa depan dan berkata kepadanya, sesuatu yang sangat buruk akan terjadi padamu hari ini. Kamu harus menempuh jarak 13 mil dari sini untuk menghindari bahaya yang mengancam jiwa ini. Persetan dengan jalan ibumu. Hari ini ulang tahun kakekku. Berani-beraninya kau mengutuknya. Apa kau ingin mati? Teriak Wen Feng kepada Chen dengan marah. Semua pria dan wanita parubaya itu bergantian menatapnya dengan tajam. Aku sudah mengatakan apa yang ingin kukatakan. Sekarang terserah kamu mau percaya atau tidak. Lagi pula, kamu boleh memarahiku, tapi kamu tidak berhak melibatkan orang tuaku. Itu satu-satunya peringatanku, dan jika kamu memilih untuk terus menghina mereka, aku akan memastikan hidupmu sengsara. Chen berbalik dan pergi setelah selesai berbicara. Dia bukan orang jahat, tetapi dia tidak cenderung membantu setiap orang sembarangan di jalan. Hanya orang bodoh yang akan bersusah payah membantu mereka yang bahkan tidak akan mengenali bantuan meskipun Anda melambaikannya di depan hidung mereka. Bajingan, apa lagi yang ingin kau katakan? Kalau begitu, aku akan. Wen Feng menyingsingkan lengan bajunya, dan mendekati Chen dengan tinju terangkat. Tetua Wen menahannya dan membiarkan Chen pergi. Mungkin orang lain mengira Chen hanya mencoba menakut-nakuti mereka, tetapi Tetua Wen sebenarnya sedikit yakin. Ini karena, memang ada sebuah villa yang kadang-kadang ia gunakan untuk bermeditasi, 13 mil di luar kota ini. Tidak mungkin orang asing sembarangan menyebutkan jarak sejauh itu tanpa alasan. Ini mulai menarik. Kakek, ayo masuk. Pria itu gila. Abaikan saja dia, kata Wen Feng. Chen dan teman-teman sekamarnya memesan Emperor Box di restoran. Itu semacam ruangan pribadi yang mewah dan tinggi, dengan pintu geser penuh, dan meja akan disiapkan di dalam, sehingga para tamu tetap memiliki privasi penuh. Chen benar-benar berniat untuk mentraktir teman-temannya sebaik mungkin. Dia memesan makanan terbaik dan termahal di menu. Makanan ini mungkin akan menghabiskan biaya lebih dari 50.000 yuan. Mereka berempat menikmati makanan itu sepenuhnya. Biasanya, Chen hanya ikut saja, makan apapun yang mereka makan, tanpa preferensi sendiri. Ini adalah pertama kalinya dia mentraktir mereka bertiga makan enak. Bahkan Zhang yang sedikit lebih kaya pun tidak akan mampu membayar makanan ini. Tentu saja, Chen menjadi pusat perhatian di meja. Dia merasa sangat puas.
Tepat ketika semua orang selesai makan dan bersiap untuk meninggalkan restoran, pintu Emperor Box terbuka. Seorang pria berjalan menuju Chen, wajahnya dipenuhi rasa takut dan cemas. Adikku, ayahku baru saja koma. Dia tidak merespons apapun. Aku ingin kau ikut denganku, kata pria itu dengan cemas. Apa yang sebenarnya terjadi? Zhou dan Li bingung. Wen Tianyuan. Zhang membuka matanya lebar-lebar karena terkejut saat ia menatap wajah pria yang berdiri di depannya. Pria ini adalah salah satu dari orang-orang parubaya yang mengikuti tetua Wen dari dekat. Jika Zhang bereaksi seperti itu, pria ini pasti orang penting. Namun, Chen hanya menolaknya dengan kesal. Aku tidak akan pergi. Aku sudah mencoba memperingatkan kalian tadi, tapi tak seorang pun dari kalian percaya padaku. Untuk apa kalian repot-repot datang kepadaku sekarang? Bola mata Zhang hampir keluar saat melihat apa yang baru saja terjadi di depannya. Di seluruh kota Greenfin, tidak lebih dari 5 orang yang berani menolak permintaan Wen Tianyuan. Chen bertindak seperti anak bajingan yang sombong. Namun, Wen hanya meminta maaf berulang kali. Ini benar-benar kesalahan kami. Awalnya, aku merasa terlalu malu untuk meminta bantuanmu. Kami memperlakukanmu dengan buruk. Tapi ini sudah larut malam, dan ambulans akan membutuhkan waktu cukup lama untuk sampai. Jika kau tidak membantuku, aku khawatir ayahku akan. Kumohon, aku memohon padamu sekarang, sebagai Wen Tianyuan. Memohon. Kata ini tidak ada dalam kamus Wen Tianyuan. Pada saat ini, dia menundukkan kepalanya dan memohon kepada Chen. Kepedulian Wen Tianyuan yang luar biasa telah memaksanya untuk bersikap seperti itu. Anda tidak melihat seorang pria berkuasa membungkuk seperti itu setiap hari. Hati Chen tidak terbuat dari baja. Baiklah. Sudah sepatutnya aku menyelamatkan nyawa seseorang jika itu dalam kemampuanku. Aku akan ikut denganmu. Terima kasih, adikku. Terima kasih banyak. Wen Tianyuan tak henti-hentinya mengucapkan terima kasih. Setelah itu, ia menuntun Chen keluar dari kotak kaisar. Kakak kedua, kenapa kau terkejut? Li memukul kepala Zhang yang terpaku dan bertanya. Wen Tianyuan baru saja meminta bantuan dari kakak ketiga kita. CEO organisasi Wen datang dan memohon kepada kakak ketiga kita. Zhang masih terkejut. Raut wajahnya benar-benar berubah. Organisasi Wen. Maksudmu keluarga terbesar kedua di kota Greenfin. Keluarga Wen. Zhou juga terkejut. Petik 2 petik 2. Li terdiam. Ia mulai ragu akan hidupnya. Di dalam kotak surga, semua anggota keluarga Wen berkumpul di sekitar sofa. Tetua Wen berbaring di sofa. Ia sama sekali tidak bergerak. Wajahnya pucat, dan bibirnya ungu. Ia dalam kondisi kritis. Ada pepatah, memiliki orang tua bijak di rumah seperti memiliki permata berharga kelas dunia. Tetua Wen telah banyak berkontribusi bagi keluarganya. Jika sesuatu yang buruk terjadi padanya, keluarga Wen pasti akan runtuh. Semua orang sangat khawatir tentangnya. Suasana di dalam kotak itu tegang dan suram. Minggir, minggir. Tuan Chen datang. Wen Tianyuan bergegas masuk ke dalam ruangan dengan langkah besar. Seolah-olah semua orang melihat harapan pada Chen. Suasana menjadi jauh lebih cerah. Semuanya, silakan mundur, orang tua ini butuh udara segar. Chen melambaikan tangannya. Para pria dan wanita parubaya itu sangat kooperatif. Mereka segera mundur. Namun, Wen Feng mengerutkan bibir dengan jijik dan berkata, apa sih yang coba dia buktikan? Dia cuma penipu sialan. Beraninya dia memberi kita perintah. Lebih baik kau pergi dari hadapanku. Jika terjadi sesuatu pada tetua Wen, aku akan menuntutmu. Chen menatapnya dan berkata dengan serius. Wen terus-menerus mengganggu Chen di depan restoran Danau Harum dan itu benar-benar membuatnya kesal. Chen tidak tahan lagi. Jadi, dia mengulangi kata-kata Wen Feng di depannya. Wen Feng sangat marah dan berkata, bajingan. Beraninya kau mengatakan itu padaku. Aku akan membuat hidupmu sengsara. Wen Feng, keluar. Wen Tianyuan memarahinya. Wen Feng ketakutan, tetapi dia tidak mau mempermalukan dirinya sendiri. Paman, akulah yang akan menjadi pewaris masa depan keluarga Wen. Berani-beraninya kau mempermalukan aku hanya karena bajingan ini. Tuan Wen, saya di sini untuk membantu, bukan untuk dimarahi. Saya tidak akan menoleransi ini lagi. Saya akan pergi dari tempat ini dan semoga Anda beruntung. Chen mengatakannya dengan suara dingin. Dasar bajingan. Sepertinya kau semakin sombong. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku akan mengganti nama keluargaku. Wen Feng menatap Chen dengan tajam dan berteriak. Sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, telapak tangan Tianyuan yang besar mendarat di wajahnya. Suaranya menggema di seluruh ruangan. Wen Feng jatuh ke tanah, bekas telapak tangan merah mulai muncul di wajahnya yang cantik dan lembut. Paman, kau menamparku gara-gara bajingan ini. Tunggu saja sampai ayahku kembali.
Aku akan memastikan kalian semua menderita. Wen Feng menutupi pipinya dan bergegas berdiri. Matanya menyala-nyala karena amarah. Dia cepat-cepat berlari ke pintu dan keluar. Bajingan! Wen Tianyuan menembak punggung keponakannya yang sedang mundur dan menoleh ke Chen. Tuan Chen, bisakah Anda menyelamatkan ayah saya sekarang? Ini tidak bisa ditunda lagi. Tentu. Bisakah kau juga mundur, kata Chen dengan tenang. Wen Tianyuan tak berani berkata apa-apa lagi. Ia segera mundur. Dengan membelakangi semua orang, ia mengeluarkan ponselnya dan mengakses peti harta karunnya. Di dalamnya terdapat 1 bulu monyet, sebuah jimat pernikahan, dan 3 botol ramuan 100 herbal yang baru saja ia terima. Ramuan 100 herbal, dibuat oleh Senong, efek obat ini normal, apakah Anda ingin menghentikannya? Ya. Chen mengklik layar, dan sebuah botol kecil kuno berwarna putih muncul di tangannya. Botol itu terbuat dari porselen. Senong adalah salah satu dari 3 raja. Dia adalah seorang dewa. Jika obat ini normal untuk para dewa, seharusnya sangat efektif untuk manusia. Chen berpikir bahwa tidak perlu memeriksa kondisi pria itu. Dia membuka botol dan menuangkan cairan hijau ke mulutnya. Kepercayaannya pada kekuatan obat itu tidak salah tempat. Begitu cairan hijau masuk ke mulutnya, wajah lelaki tua itu langsung berubah. Warna merah muda yang sehat mulai muncul di wajah pucat dan bibir ungunya. Pada saat yang sama, Chen melihat aura hitam yang berputar di atasnya mulai memudar. Ada pepatah, jika kau lolos dari kematian, hal-hal baik akan terjadi padamu. Lelaki tua ini mungkin akan hidup selama 10 tahun lagi. Tetua Wen akhirnya terbangun, terbatuk ringan. Semua orang mulai bersorak gembira. Mereka juga memandang Chen dengan cara yang berbeda. Mereka terkesan dan tertarik pada saat yang bersamaan. Anak muda, terima kasih banyak, karena telah menyelamatkan nyawa orang tua ini. Aku pasti akan membalas budimu dengan sepenuh hati, ucap Wen dengan suara merdu dan dalam. Itu adalah perubahan drastis, dari koma yang dalam menjadi kesadaran penuh. Dia tahu dengan jelas, bahwa dia baru saja lolos dari gerbang neraka dan itu semua karena Chen bersedia menyelamatkannya. Catatan kaki penerjemah. Ini adalah kartu Super VVIP dari organisasi Wen. Dengan kartu ini, Anda dapat memperoleh apapun dari perusahaan manapun yang berada di bawah organisasi Wen secara gratis. Selain itu, Anda akan diperlakukan seperti CEO dengan kartu ini di tangan Anda. Tetua Wen mengeluarkan sebuah kartu yang tampak sangat indah, dan menyerahkannya kepada Chen dengan kedua tangannya. Mata setiap anggota keluarga Wen dipenuhi rasa iri ketika melihat Chen menerima kartu itu. Diperlakukan seperti seorang CEO berarti Chen sekarang berada di level yang sama dengan Wen Tianyuan. Hanya satu kartu lain yang pernah diberikan di seluruh kota Greenfin. Itu adalah barang yang sangat langka. Saya permisi kalau tidak ada pilihan lain. Chen tidak tahu apa arti organisasi Wen baginya sekarang. Dia menyimpan kartu VIP-nya dan segera meninggalkan tempat kejadian. Tepat setelah meninggalkan ruangan, dia mengeluarkan ponselnya dan memeriksanya, karena ponsel itu mulai bergetar hebat begitu tetua Wen sadar kembali. Dibandingkan dengan kartu VVIP, Chen sebenarnya lebih peduli pada grup amplop merah 3 alam. Ding! Anda telah menyelamatkan nyawa seorang pria tua, Anda telah mendapatkan 1 poin untuk keunggulan 3 alam Anda masih membutuhkan 90 poin keunggulan 3 alam untuk naik ke level berikutnya. Apa itu Triple Realms Merit? Apa level selanjutnya? Apa-apaan semua ini? Chen terdiam sejenak. Dia mengira telah menerima amplop merah lagi, tetapi ternyata itu hanya pesan dari sistem. Kebajikan 3 alam, segala sesuatu di dunia ini terjadi karena suatu alasan, lakukan perbuatan baik untuk mengumpulkan lebih banyak kebajikan, ini dapat digunakan untuk meningkatkan levelmu. Naik level. Apakah ini poin pengalaman? Setelah saya mengumpulkan sejumlah prestasi tertentu, saya akan bisa naik level. Chen terus membaca. Ding, berikut adalah hal-hal yang bisa kamu capai saat naik level. Manusia biasa, manusia dermawan, filantropis super, filantropis ketiga, filantropis ke-10, manusia ilahi, dewa bumi, dewa langit, dewa sejati, dewa agung emas, dewa agung obsidian, dewa tertinggi emas, dewa tertinggi obsidian, uskup agung primal, dewa agung emas primal, primal dari semua dewa. Astaga! Aku bisa menjadi dewa hanya dengan mengumpulkan poin keahlian 3 alam. Chen sangat terkejut hingga bola matanya hampir jatuh ke tanah. Apa artinya menjadi dewa? Akankah aku bisa bepergian antara langit dan bumi kapanpun aku mau? Akankah aku abadi? Chen benar-benar terpukau dengan gagasan itu. Chen menyimpan ponselnya, membayar tagihan, dan menelepon ketiga teman sekamarnya untuk kembali ke universitas bersama. Di dalam taksi, Chen hanya menjelaskan apa yang dia lakukan kepada tetua Wen di restoran tadi. Dia melewatkan bagian tentang bagaimana dia memiliki ramalan tentang tetua Wen. Selain itu, dia memberitahu mereka bahwa ramuan 100 herbal adalah obat tradisional dari desanya.
Ketiga teman sekamarnya merasa bingung sekaligus iri setelah mendengarnya. Ketiganya ingin memeluk kaki Chen. Tetua Wen adalah tulang punggung keluarga Wen. Raja dari organisasi Wen. Memiliki hubungan baik dengannya adalah impian setiap orang. Mobil di belakang kita itu sudah mengikuti kita cukup lama. Temanmu. Tiba-tiba, sopir taksi itu bertanya. Tidak, kami tidak kenal mobil itu. Mungkin menuju ke arah yang sama dengan kami. Zhang, Li, dan Zhou melirik sekilas lalu dengan acuh tak acuh berbalik. Namun, Chen mempelajarinya dengan menggunakan ramalan ilahinya. Sial. Nasib buruk. Aku harus menempuh jarak 3 mil ke barat untuk membuang nasib buruk ini. Chen terkejut. Pak, bisakah Anda berhenti di persimpangan di depan sana? Saya akan turun di sana, kata Chen dengan suara berat. Apa yang terjadi, kakak ketiga? Zhou benar-benar khawatir. Tidak terjadi apa-apa, kalian lanjutkan saja. Aku ada urusan, kata Chen kepada mereka, dengan nada santai. Dia segera bergegas keluar dari taksi begitu taksi berhenti. Ia segera memanggil taksi lain untuk pergi ke sisi barat kota. Mobil itu masih mengikuti taksi yang dinaiki Chen. Cukup jelas bahwa Chen adalah target mereka. Namun, Chen tidak lagi cemas. Ramalannya mengatakan kepadanya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Terdapat banyak pub, diskotik, dan pusat hiburan di sisi barat kota. Itu benar-benar tempat yang ramai. Cara terbaik untuk menggambarkan tempat itu adalah kekacauan total. Orang-orang yang datang ke bagian kota ini adalah gangster, mafia, dan penjahat kelas teri. Selain itu, banyak konflik terkait geng terjadi di sana setiap hari. Perkelahian terus-menerus terjadi di sisi kota ini, dan perang antar geng adalah hal yang biasa. Chen sangat menyadari semua ini. Dia benar-benar bingung. Bagaimana mungkin semuanya akan baik-baik saja untukku, di tempat kumuh ini? Tepat pada saat itu, sebuah suara yang menjengkelkan terdengar dari belakang. Bajingan! Berhenti di situ! Seorang pemuda dengan bekas telapak tangan merah di wajahnya berlari ke arah Chen. Pemuda itu tak lain adalah Wen Feng. Di sampingnya, berdiri seorang pria yang ototnya bisa menyaingi Schwarzenegger sendiri. Dia adalah pengawal pribadinya. Kaulah pelakunya. Chen menatapnya dan langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Orang tuaku tidak pernah menyentuhku sejak aku masih kecil, sampai sekarang. Wen Tianyuan menyentuhku, gara-gara kau, dasar bajingan kecil. Wen Feng menatap Chen seperti orang gila dan berkata, aku tidak bisa berbuat apapun pada Wen Tianyuan sebelum orang tuaku kembali. Tapi, aku pasti bisa menghancurkanmu, dasar bajingan kecil, semudah sepotong kue. Chen tersenyum penuh arti dan berkata, saya sarankan Anda berbalik dan kembali ke tempat asal Anda. Jika tidak, Anda akan segera menumpahkan darah. Perkosa ibumu tepat di lubang anusnya. Wen Feng sangat marah dan memerintahkan pengawalnya, hancurkan bajingan ini sekarang juga. Aku ingin dia menderita sampai kematian menjadi jalan keluar. Pak, serahkan saja ini pada saya. Saya bisa menghajar selusin anak kekurangan gizi seperti dia. Pengawal itu menggosok-gosokkan tinjunya. Kemudian, dia berjalan menuju Chen, siap untuk memukulinya. Pengawal itu tingginya lebih dari 6 kaki. Lengannya sebesar paha Chen. Chen yang dulu pasti akan melarikan diri jika menghadapi masalah seperti ini. Tapi, dia berbeda sekarang. Chen hanya memanggil Wen Feng, mengabaikan raksasa itu. Wen Feng, aku sudah memperingatkanmu untuk tidak melibatkan orang tuaku saat kau memarahiku. Aku akan memastikan kau menderita hari ini. Bajingan. Berbicara dengan arogan akan menjadi tindakan terakhirmu sebelum kematianmu. Aku akan menghancurkanmu hanya dengan satu pukulan. Kau tidak berhak membuat orang lain menamparkan tuanku, kata pengawal itu dengan nada merendahkan. Dia bahkan tidak menganggap Chen sebagai lawannya. Chen hanyalah samsak pasir. Saat pengawal itu semakin mendekat ke Chen, jauh di lubuk hatinya, ia masih merasakan ketakutan dan kecemasan. Meskipun ia tahu semuanya akan baik-baik saja, tubuhnya terlalu kecil dan lemah. Ia harus sepenuhnya bergantung pada kekuatan eksternal. Jika terjadi sesuatu yang tidak terduga, ia pasti akan menjadi orang cacat yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri. Kenyataan bahwa ia harus mempercayakan keselamatannya kepada kekuatan eksternal membuatnya benar-benar tidak puas. Tidak ada rasa aman dan kepastian. Aku ingin menjadi lebih kuat. Aku ingin menggunakan kekuatanku sendiri untuk menyelesaikan masalahku sendiri. Setelah masalah ini terselesaikan, Chen diam-diam memutuskan akan meminta kakak Zhu untuk meminjamkan kekuatan dari kelompok amplop merah 3 alam untuk meningkatkan kekuatannya. Dia bisa menanamkan rasa takut pada orang lain ketika dia memiliki kekuatannya sendiri. Matilah kau, bajingan. Pengawal itu mengangkat tinjunya sambil melangkah 2 langkah ke depan dan tinju itu akan mengenai wajah Chen. Hei, hei. Tepat pada saat itu, seorang pria parubaya dari kejauhan berjalan ke arah mereka dengan botol bir di tangan kirinya dan tangan kanannya menepuk bahu Wen Feng. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian,
Buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat ungkap novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.